Kira-kira apa persamaan antara raja, rakyat jelata, dan kamu yang lagi nonton ini? Ya, semuanya kita butuh toilet. Di video ini kita bakal ngebahas sejarah toilet, dari kemewahan istana sampai WC jongkok yang nyangkut di pojokan rumah. Buat kamu yang suka sejarah nyeleneh tapi penting, ini video yang bisa kamu skip. Maksudnya nggak bisa. Kalau kita pikirin kemajuan peradaban, pasti bayangannya teknologi, seni, atau bangunan megah. Tapi satu hal yang jarang dibahas padahal super penting adalah gimana manusia buang hajat. Toilet bukan sekedar tempat buang air. Dari sini kita bisa lihat bagaimana masyarakat menghargai kebersihan, kesehatan, bahkan status sosial. Dan percaya atau tidak, ada masa di mana buang air jadi acara mewah. Bahkan dilakukan sambil ngobrol bareng tamu kerajaan. Dan kalian gak bakal nyangka, dulu di Eropa orang bisa bayar khusus cuma buat jagain toilet pribadi seorang raja. Nanti kita bahas di akhir video. Toilet tertua ditemukan di Skotlandia di permukiman kuno bernama Sakarebrae, sekitar 3000 sebelum Masehi. Mereka udah punya sistem pembuangan sederhana dengan aliran air laut. Gak jauh beda sama toilet sekarang, cuma bedanya gak ada pintunya. Kemudian di Mesopotamia, yaitu wilayah kuno yang sekarang masuk dalam bagian Irak modern, khususnya di antara dua sungai besar, yaitu Tigris dan Efrat. Wilayah ini dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban tertulis pertama, sebagai bangsa Sumeria, Akkadia, dan Babilonia, yang dimana udah ada sistem saluran air dan pembuangan yang rapi. Jadi bahkan ribuan tahun lalu manusia udah mikir soal gimana caranya buang air dengan layak. Faktanya sejak awal peradaban, pengelolaan limbah adalah indikator utama dari kota yang sehat dan maju. Ini menunjukkan bahwa sanitasi bukan cuma urusan pribadi, tapi bagian dari desain peradaban. Di era Romawi, toilet justru menjadi tempat nongkrong bareng. Ada toilet umum berjajar tanpa sekat sambil ngobrol bahkan berdiskusi soal politik atau dagangan. Yaps, ini benar-benar toilet sosial. Toilet Raja Louis XIV di Prancis, yang berbentuk seperti kursi singgasana, ada bantal empuk dan ukiran emas. Toilet ini bukan sekedar tempat buang air, tapi simbol kekuasaan. Kursinya tampak megah, dilapisi kain mahal, dihiasi ukiran emas, dan dirancang agar terlihat seperti bagian dari ruang kerajaan. Bahkan Raja Louis XIV konon tak merasa risih melakukan hajat, sambil tetap menerima tamu dekat atau penasihat. Selanjutnya di Cina kuno ada keluarga kekaisaran yang punya toilet porselen yang bisa dibawa-bawa kemana-mana, sejenis toilet portable ala bangsawan. Toilet ini terbuat dari porselen halus, seringkali bermotif naga atau simbol keberuntungan. Karena mobilitas kaisar dan bangsawan tinggi, mereka membutuhkan toilet pribadi yang bersih, elegan, dan bisa digunakan kapan saja, di mana saja. Maka dibuatlah toilet portable yang bisa dibawa oleh pelayan. Bentuknya menyerupai pot besar atau kursi berlubang dengan wadah tertutup di bawahnya. Disiapkan, dibersihkan, dan dibawa dengan sangat hati-hati, karena ya isinya sangat kerajaan. Di banyak tempat, konsep lubang di tanah masih jadi pilihan utama. Bahkan WHO menyebutnya sebagai pit latrine, dengan itu sah, asalkan kebersihannya terjaga. Beberapa variasi unik, contohnya di Jepang zaman Edo, toilet berbentuk kotak kayu dan limbahnya diambil petani untuk pupuk. Pada periode Edo 1603 sampai 1868, Jepang sudah mengenal sistem daur ulang limbah manusia yang cukup efisien. Toilet pada masa itu berbentuk dari kotak kayu, ditempatkan di rumah-rumah warga kota seperti Edo, yang sekarang kotanya disebut Tokyo dan Kyoto. Limbah yang dihasilkan dengan baik dari toilet rumah tangga maupun umum, mereka menyebutnya night soil atau kotoran malam, yang kemudian digunakan sebagai pupuk alami di sawah dan kebun.
Sistem ini begitu bernilai sampai-sampai ada kontrak resmi antara petani dan warga kota untuk pengumpulan kotoran. Jadi, selain bersih, sistem ini juga ekonomis. Kemudian, di beberapa daerah Afrika, ada toilet dibangun melingkar tanpa atap dengan pagar dari semak atau lumpur. Toilet tradisional seperti ini masih bisa ditemukan di wilayah pedesaan di negara-negara Afrika Sub-Sahara, seperti Tanzania, Zambia, dan Ethiopia. Bentuknya bulat melingkar menyerupai gubuk kecil. Dindingnya dibuat dari bahan alami seperti semak, kayu, atau lumpur yang dikeringkan. Lubangnya menggali langsung ke tanah dan disebut pit latrine. Kemudian di Nusantara sendiri, yaitu Indonesia, Keramba Jamban, toilet terapung di atas sungai yang langsung mengalir. Di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah pesisir dan bantaran sungai seperti di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, masyarakat tradisional menggunakan toilet terapung yang dikenal sebagai keramba jamban. Sistem ini cukup sederhana, yaitu bangunannya kecil dari kayu atau bambu yang dibangun di atas permukaan sungai dan limbahnya langsung jatuh ke air di bawahnya. Kalau kamu pikir itu jorok, ingat, mereka dulu nggak punya tisu, sabun, atau sapi tank. Pada tahun 1596, sebenarnya masih akhir abad ke-16, Sir John Harington, keponakan Ratu Elizabeth I, merancang dan membangun toilet siram pertama untuk digunakan di rumahnya, dan juga untuk Ratu Elizabeth I. Desainnya mencakup sebuah wadah besar air di atas yang bisa dialirkan dengan menarik tuas untuk membilas limbah ke lubang di bawahnya. Meski ide ini tergolong revolusioner, teknologinya belum tersebar luas karena dianggap mewah, rumit, dan terlalu frontal untuk budaya yang masih menganggap urusan buang air sebagai hal yang harus dibungkam. Namanya Harington pun tetap tercatat dalam sejarah. Bahkan katanya istilah John untuk menyebut toilet dalam bahasa Inggris Amerika berasal dari namanya. Akan tetapi masyarakat masih malu-malu menggunakannya. Kenapa? Karena bahas soal toilet dianggap tabu. Selama berabad-abad, terutama di Eropa, topik tentang buang air dianggap tak pantas dibahas di ruang publik. Bahkan di rumah-rumah bangsawan, kebiasaan membuang air masih dilakukan di chamber pot atau panci kamar, lalu dilempar keluar jendela. Hal yang justru menciptakan masalah sanitasi yang lebih besar. Perubahan kebiasaan butuh waktu, dan penolakan budaya terhadap pembicaraan soal toilet jadi penghambat utama penyebaran inovasi toilet siram. Baru pada akhir abad ke-19, ketika pipa dan sistem air bersih makin umum, toilet duduk siram mulai dipakai luas. Inilah awal mula standar toilet modern yang kita pakai sekarang. Perkembangan ini terjadi terutama di kota-kota besar seperti London dan Paris. Revolusi industri membawa urbanisasi masif dan kebutuhan akan sistem sanitasi yang efektif jadi tak terhindarkan. Salah satu momen pentingnya adalah The Great Sting di London, tahun 1558, ketika bau busuk dari sungai Thames akibat limbah yang menumpuk, memaksa Parlemen Inggris bertindak. Insinyur Joseph Bazalgette GT merancang sistem saluran pembuangan raksasa yang menjadi cikal bakal sistem sanitasi modern. Dan disinilah toilet siram mulai menjadi kebutuhan, bukan lagi kemewahan. Nah, mungkin ini bagian yang kalian tunggu. Di Inggris, pada abad pertengahan, ada profesi bernama Groom of the Stool, alias pelayanan pribadi yang tugasnya bantu raja saat buang air. Gak cuma ngurusin kebersihan, dia juga dipercaya sebagai penasihat pribadi, karena dekat banget dengan sang raja. Kebayang gak, pekerjaan kalian ngurusin bokong raja, tapi gaji kalian tinggi, dan bisa mengaruhi kebijakan kerajaan. Jadi, kalau sekarang kamu kerja di kantor dan ngerasa beban, ingat harus bersyukur apa yang telah ada. Dan lucunya, karena kedekatan fisik ini, banyak keputusan politik penting justru dirancang dari ruang toilet. Sebuah ironis bahwa kekuasaan kadang benar-benar lahir dari tempat paling absurd. Hari ini, toilet udah makin canggih.
Ada toilet pintar di Jepang bisa angetin dudukan, semprot otomatis, bahkan putar musik biar suara alamiah kamu nggak kedengaran. Kemudian di stasiun luar angkasa, astronot buang air dengan alat khusus yang menyedot cairan karena tidak adanya gravitasi. Dan masa depan, mungkin toilet akan bisa analisis kesehatan kamu secara otomatis dari sampel pipis ataupun pap kalian. Bayangkan kalau kamu cukup buang air, lalu sistem mendeteksi potensi diabetes, infeksi, bahkan kekurangan nutrisi. Toilet tak terdengar lagi sekedar alat bantu, tapi bagian dari sistem kesehatan global. Oke, mungkin segitu saja dulu. Jadi, mungkin toilet bukan cuma tempat buang hajat. Ia adalah saksi sejarah, simbol status, dan bukti bahwa kebutuhan paling dasar manusia bisa ngasih kita pelajaran tentang peradaban. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat dan akurat. Menurut kamu, toilet terenak sepanjang sejarah itu yang kayak gimana? Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan topik absurd lainnya di titik pembahasan. Terima kasih.